Akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bolt tahun 1956 adalah yang pertama, kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, aspek domain atau ranah afektif yang berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ada juga psikomotor domain atau ranah psikomotor berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dengan tangan atau mengetik, berenang, dan mempersiapkan dirinya untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu kriteria menyusun desain pembelajaran. Yang pertama ada riset. Riset adalah proses pengumpulan, penganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu. Yang kedua ada desain, yang artinya sistematis. Yang ketiga ada produksi atau formasi. Yang keempat ada distribusi atau pembayaran. Yang kelima ada utilisasi atau kinerja. Yang keenam terakhirnya adalah eliminasi atau penghentian. Eliminasi adalah penghentian penyusunan konsep atau sering disebut pemberhentian ending yang di pembelajaran tentu. Jawab nomor 8, yaitu dalam urutan kegiatan pembelajaran pasti ada pendahuluan. Sebenarnya alasan untuk pendahuluan adalah agar membuka wawasan atau membuka acara itu agar siswa tidak terkejut atau memberikan sebuah aspirasi atau instruksi untuk membuat mereka itu semangat dalam pembelajaran. Contohnya mulai dari bernyanyi atau memulai dengan doa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu kriteria perumusan pembelajaran umum. Tujuan pembelajaran umum merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang sudah ada untuk memacu hasil yang lebih atau ada kegiatan tambahan yang akan dilakukan seorang guru, yaitu kegiatan khusus yang akan dicapai lebih dari yang diinginkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 12, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Langkah-langkah dalam membuat desain pembelajaran yaitu yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, macam proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan metode pembelajaran. Yang keempat adalah mengembangkan bahan ajar. Bisa diambil contohnya, mengembangkan bahan ajar ini adalah bisa menggunakan media sosial. Contohnya membuka media internet dari YouTube agar si anak lebih mengerti. Yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara penilaian akhir pembelajaran, yaitu dengan memberi soal materi yang dibahas hari itu. Akan menjawab pertanyaan yang nomor 14, yaitu pembelajaran efektif yang dikembangkan oleh Cranfield, Blow, dan Messier tahun 1964, yaitu membahas tentang proses atau desain pembelajaran itu memacu kepada perkembangan zaman, karena
teknologi yang terlalu pesat sekarang ini, sehingga mereka membahas bagaimana caranya agar pendidikan ini bisa secara simpel dan dapat mudah dimengerti tenaga pendidik dan juga pendidiknya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 16, yaitu pembelajaran apa yang dipelopori oleh Wings dan James Dick pada tahun 2005, dan apa pengertian dari model pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang dipelopori oleh James Dick dan Grand Wings adalah suatu kerangka kerja untuk meningkatkan peserta didik, mulai pengembangan standar kurikulum, desain internasional, penilaian, dan pengembangan formasionalnya agar lebih pesat daripada pendidikan sebelumnya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 18. Tahap inti yang pertama pada model Understanding by the Sick atau UBD adalah mengidentifikasikan sasaran yang diharapkan pertanyaan nomor 18, yaitu tahap inti pertama pada model Understanding by the Sick atau UBD, yaitu mengidentifikasikan sasaran dan harapan sebuah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 18. Tahap inti yang pertama pada model Understanding by the Sick atau UBD adalah mengidentifikasikan sasaran atau yang diharapkan dalam setiap pendidikan. Understanding by the Sick sebagai disebut pendekat pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini prioritas dari hasil belajar secara berpikir tentang pembelajaran, penilaian dan pengajaran, menetapkan siswa di tengah proses pembelajaran. Menjawab pertanyaan yang nomor 20, apa prinsip dari desain pembelajaran berbasis Hodge? Pembelajaran prioritaskan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Hodge, dan peran guru tidak hanya menerangkan, sebaiknya guru banyak melakukan sirkulasi pertanyaan atau mendorong memunculkan pikiran-pikiran originalitas peserta didik untuk mengembangkan pemikirannya agar tidak hanya sebatas teori kurikulum yang akan dipaparkan dalam proses pembelajaran. Akan menjawab pertanyaan nomor 24, yaitu rumuskanlah tujuan dari pembelajaran khusus. Rumusan dari tujuan dari pembelajaran khusus adalah untuk memacu siswa lebih dari harapan seorang guru itu agar pencapaian prestasi siswa lebih tinggi dan dapat menguasai materi-materi sampai dia selesai dalam persekolahannya. Menjawab pertanyaan nomor 28, apa-apa saja kata kerja dalam domain afektif? Yang pertama menerima, yang kedua menggapai, yang ketiga menilai, yang keempat mengelola, yang kelima menghayati. Akan menjawab pertanyaan nomor 30. Sebutkan perumusan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah kata kerja non-operasional adalah kata kerja yang menyatakan tingkah laku, akal, perasaan manusia yang bersifat abstrak, bukan tingkah laku yang tidak bersifat konkret atau normal. Jadi sehingga dia akan dapat mendapatkan pendidikan khusus
sepertinya SLB yang mendidik anak-anak yang kekurangan mental sehingga mereka dapat pendidikan khusus. Akan menjawab pertanyaan nomor 32, yaitu minimal guru harus memahami 4 metode pembelajaran. Di antaranya adalah pembelajaran discovery atau degree learning, yang artinya hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Discovery terjadi individu terlibat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 32, minimal guru harus memahami 4 metode pembelajaran, yaitu yang pertama adalah memahami materi yang akan disampaikannya, yang kedua menguasai materi itu dan juga menguasai teknik penyampaiannya, dan yang ketiga dia dapat menguasai diri dan mampu menjiwai siswa itu bagaimana dia dapat mengerti. Yang keempat terakhir adalah dia dapat mengerti atau menjiwai siswa itu apakah siswa dapat menerima apa pendidikan yang diberikannya kepada siswa. Akan menjawab pertanyaan nomor 34, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama hakikat belajar dalam pembelajaran, yang kedua hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar, yang ketiga adalah hakikat belajar dan kompeten sistem pembelajaran, dan yang keempat adalah langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran, dan yang kelima adalah rangkuman, yang keenam adalah latihan, yang ketujuh adalah daftar bacaan, dan yang kedelapan adalah mengenal perkembangan peserta didik sebagai subjek belajar, dan yang kedelapan adalah peserta didik sebagai subjek belajar, yang ke-9 adalah ciri-ciri perkembangan peserta didik, dan yang 10 adalah ciri-ciri perkembangan peserta didik, yang ke-11 adalah rangkuman, dan yang paling terakhir adalah model-model desain pembelajaran yang akan disampaikan yang sudah dirancang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 36, yaitu perumusan tujuan pembelajaran dengan mode pembangunan instruksional yang ada 9, yaitu melihat kembali strategi pembelajaran untuk setiap tujuan pembelajaran, melihat kembali analisis tentang konteks pembelajaran, dan juga memberikan praktek kepada siswa bagi yang memiliki kompetensi, contohnya yang bagian fisika yaitu melengkapi fasilitas untuk kegiatan laboratorium mereka, dan contohnya sebagai contoh besarnya adalah di bidang olahraga, fasilitas pendidikannya harus memfasilitasi lapangan olahraga, dan bagi yang musik untuk memfasilitasi lab musik untuk berlatih. Akan menjawab pertanyaan nomor 40, yaitu domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan. Yang pertama adalah perubahan aplikasi yang terdiri dari 3 bidang, yaitu aplikasi bidang penyusunan kurikulum, aplikasi bidang instruksi pengajaran, aplikasi bidang asemen atau yang disebut penilaian, seperti itu. Yang kedua, perubahan terminologi yang menekankan pada sub kategori sehingga penilaian terjadi lebih efektif. Dan yang terakhir itu perumusan masalah dan mencari apa penyebab dan masalah paling berat dalam penyampaian materi itu,
yang membuat siswa tidak mengerti, sehingga, dan yang terakhir adalah pemecahan masalahnya, yang artinya untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengamati setiap pergerakan progres pembelajaran di tiap-tiap tahunnya. Dari desain adalah suatu rencana atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain juga sering disebut dengan langkah-langkah atau metode yang dilakukan seorang pendidik untuk mengajar siswa yang dididiknya. Baik, saya akan menjawab nomor 44. Jelaskan definisi dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang guru yang mencakup materi-materi dari internet dan media sosial yang ada, dilengkapi oleh fasilitas pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaan yang 46. Ada 3 karakteristik desain pembelajaran, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik, yang kedua, berorientasi tujuan, yang ketiga, fokus kepada pengembangan atau perbaikan kinerja peserta didik, yang keempatnya adalah mengarahkan hasil yang dapat diukur melalui penelitian pembelajaran tiap tahunnya, dan yang kelima, bersifat empiris, berulang dan dapat dikoreksi sendiri. Yang terakhir adalah upaya untuk mengatasi permasalahan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 48, yaitu sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Yang pertama adalah memudahkan tenaga pendidik untuk menyediakan materi ajarannya. Yang kedua, pendidik bisa lebih mudah untuk mengatasi progres pergerakan atau proses dia mengajar. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan guru. Yang keempat, siswa itu dapat berkolaborasi atau menyesuaikan dirinya dengan pengajaran di kelas. Yang kelima, guru juga lebih mudah untuk memahami karakter siswa. Yang keenam, siswa lebih cepat menangkap materi yang disampaikan guru dengan cara menunjukkan, kalau dalam perkuliahan namanya RPS, sehingga siswa dapat melihat progres pergerakan pembelajaran itu. Yang ketujuh adalah untuk lebih mudah untuk memberikan apresiasi, contoh mencari materi pembelajaran dari internet, YouTube, dan lain-lainnya, dan membandingkannya atau menyamakannya dengan materi pembelajaran mereka. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 50, yaitu ada 8 langkah-langkah untuk menyusun desain pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Yang kedua, merancang progres pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, mengembangkan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar, mengumpulkan data, menyajikan dan menganalisis data, menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah memulai inquiry baru atau teknik penilaian baru. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 52. Apa itu model understanding by the SEG atau UBD? Understanding by the SEG salah satu aspek yang konsep back where the SEG, di mana
kita sebagai guru mesti pertama-tama menentukan hasil yang diharapkan dari siswa dari suatu proses belajar sebelum keseluruhan proses mencakup 3 unsur, yakni produk, proses, dan progres. Pengaturan hampir setiap tahun sesuai mendekati UN, sehingga pemerintah dapat memacu atau meningkatkan proses pembelajaran. Ketika dalam proses pembelajaran itu siswa mudah dapat mengerti, sehingga materi dapat lebih luas dikembangkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 54, yaitu mengembangkan model desain pembelajaran berbentuk siklus atau KMP. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh Kependidikan merupakan model yang membentuk siklus. Menurut Kependidikan, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, berbagai kendala yang timbul, sehingga dapat dianalisis dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 56, yaitu pertanyaan dapat diklarifikasikan menjadi 4 macam. Pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, pertanyaan untuk memfokuskan perhatian atau kajian untuk diperdalam. Yang kedua, pertanyaan untuk mendorong peserta didik berpikir, menentukan alasan untuk mengambil posisi pendapat. Yang ketiganya, pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu konsep dengan arah bisa merumuskan definisi yang jelas dan dapat dibandingkan dan dihubungkan mencari perbedaan dan konsep-konsep yang ada. Yang keempat adalah pertanyaan untuk mendorong muncul gagasan-gagasan yang kreatif dan membuka imajinasi siswa. Yang kelima, pertanyaan untuk mendorong munculnya gagasan-gagasan atau kreativitas siswa agar dapat melewati imajinasi yang lebih luas dan tinggi. Yang keenam, pertanyaan untuk mendorong peserta didik mengembangkan pikiran lebih dari sebelumnya agar lebih melejit dan pandangan wawasan dia ke depan lebih luas. Yang ketujuh, pertanyaan untuk pengembangan kemampuan pengaplikasian antara satu teori dengan teori umum lainnya, sehingga dia dapat membandingkan dan menggabungkannya menjadi satu pemikiran baru. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 58, yaitu secara umum ada 4 komponen pembelajaran, diantaranya adalah komponen tujuan pembelajaran, komponen materi pembelajaran dibahas tentang pengertian materi, komponen strategi pembelajaran atau disebut dengan desain atau tahap-tahap pembelajaran. Yang keempat, komponen media pembelajaran. Yang kelima, komponen evaluasi pembelajaran yang membahas tentang dasar evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes akhir semester dalam pendidikan itu. Menjawab pertanyaan nomor 60, yaitu ada 3 tahap besar mendesain pembelajaran. Coba sebutkan. Yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran agar lebih berkembang dan setiap progres pertemuan ada nampak perkembangan siswa itu. Dan yang ketiga, menentukan metode pembelajaran, yaitu menentukan konsep-konsep pembelajaran dari awal bab 1 buku sampai
akhir pembelajaran semester. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 62, yaitu coba sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Yang pertama, sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa, dan yang kedua itu mengacu pada standar kompetensi dasar yang ingin dicapai sekolah itu. Dan yang ketiga, merumuskan dan mengidentifikasikan pencapaian hasil belajar siswa yang diinginkan, baik itu dari segi kognitif, efektif maupun psikomotifnya. Dan yang keempat adalah mengelaborasikan karakteristik materi pembelajaran yang relevan atau yang dapat lebih mudah dimengerti. Yaitu yang terakhir adalah kelima, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur atau yang dapat diamati. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 64, yaitu berdasarkan definisi desain memiliki 4 unsur, yaitu desain dapat diartikan sebagai rancangan yang merupakan susunan dari garis, bentuk, ukuran, warna, serta volume dan benda yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip desain. Kata benda, desain dapat diartikan sebagai proses perencanaan bentuk dengan tujuan supaya benda yang dirancang mempunyai fungsi atau kemampuan yang lebih yang dapat dipergunakan oleh manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 66, yaitu apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran adalah rancangan yang dikonsep atau yang dibuat untuk mengatur konsep-konsep bagaimana cara mengatur materi itu agar sampai kepada siswa. Dan desain itu juga disebut dengan pembantu konsep seorang guru untuk mendidik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 68. Coba sebutkan fungsi desain pembelajaran. Fungsi desain pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan pembelajaran, instruksi guru, dosen kepada siswanya, menghasilkan sumber belajar atau mengembangkan sistem belajar mengajar di sekolah ataupun kampus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 70, yaitu apa langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran yang pertama itu adalah analisis kebutuhan belajar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasikan masalah yang terjadi dalam pembelajaran. Yang kedua itu merancang progres pembelajaran, yaitu artinya merancang itu membuat konsep pembelajaran itu agar lebih mudah dimengerti. Dan yang ketiga adalah menentukan metode, yaitu teknik menentukan metode itu teknik guru dalam menyampaikan pembelajaran itu atau strategi yang disebut namanya disebut strategi. Dan yang keempat adalah mengembangkan bahan ajar ini. Contohnya mengambil materi-materi dari laptop, handphone, atau mengambil media-media ajar dari internet seperti itu. Dan yang kelima adalah evaluasi hasil belajar. Ini yang perlu ditegaskan kepada seluruh tenaga pendidik, yaitu evaluasi. Ketika selesai mengajar, seorang guru itu harus memberikan evaluasi, apakah siswa itu mengerti dengan apa yang disampaikannya, bukan malah sebaliknya, membiarkan selesai materi dan tidak memberikan evaluasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 72, yaitu coba sebutkan urutan kegiatan pembelajaran. Baik, kegiatan pembelajaran itu yang awalnya adalah dimulai dengan pendahuluan, yaitu dengan berdoa atau dengan bernyanyi, baru masuk kepada pembahasan materi, yaitu dengan membuka tema apa yang akan dipelajari hari itu. Dan yang kedua
itu mencari sebuah masalah dalam materi itu, dan yang ketiga mencoba menyelesaikannya, dan yang terakhir adalah memberikan evaluasi apakah siswa sudah mengerti dengan teori yang disampaikan hari itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 74, yaitu apa itu penyajian. Penyajian adalah sebuah homonim atau yang disebut dengan penyediaan, yang artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contoh dalam penyajian ini adalah merancang atau mendesain materi itu dengan baik. Contohnya seorang guru sudah mempersiapkan buku ajar atau media ajar yang akan disampaikan kepada siswa di jam mata pelajaran itu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 78, yaitu apa saja integrasi dalam tujuan pendidikan. Integrasi pendidikan lingkungan hidup adalah proses memandukan sebuah nilai perlindungan lingkungan tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi konsep yang baru. Dan juga sering disebut ini tujuan pendidikan ini adalah untuk menjelaskan atau menerangkan kepada siswa itu bagaimana sebenarnya teori dan praktek yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 80, yaitu coba sebutkan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran dari pembahasan pertama, tujuan pembelajaran khusus merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan ke dalam bentuk perilaku, kompetensi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 80, yaitu coba sebutkan tujuan pembelajaran khusus itu. Tujuan pembelajaran khusus merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku, kompetensi spesifik, aktual, dan struktur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 82, yaitu coba sebutkan jenis-jenis strategi pembelajaran. Setelah kita mengetahui beberapa definisi tujuan instruksional yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, kita dapat mengambil beberapa manfaat, yaitu kita dapat menentukan tujuan proses belajar mengajar, menentukan persyaratan awal instruksional, merancang strategi internasional, memilih media pembelajaran, menyusun instrumen tes sebagai evaluasi belajarnya, melanjutkan tindakan memperbaiki pembelajaran itu agar lebih mudah berikutnya dimengerti siswa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 84, yaitu apa yang dimaksud dengan strategi berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Contohnya ini dalam berbasis masalah ini adalah siswa-siswa yang SLB yang memiliki kekurangan mental. Setidaknya mereka masih bisa mendapat pendidikan walau dengan cara pendidikan khusus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 88, yaitu pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai seorang tenaga pengajar atau tenaga pendidik untuk menyampaikan strategi pembelajarannya atau menyampaikan materi-materi pembelajaran yang akurat.
dan dapat dimengerti dengan mudah oleh siswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 68, yaitu coba sebutkan macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran nih, yaitu yang pertama strategi discover learning atau DL, menyiapkan pembelajaran. Contohnya ini adalah menyiapkan itu menyediakan fasilitas pembelajaran itu. Dan yang kedua inquiry learning, yang artinya IL, menyiapkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 86, yaitu coba sebutkan macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran, yang pertama itu adalah strategi discovery learning atau DL, yang artinya menyiapkan pembelajaran. Arti menyiapkan ini adalah mempersiapkan diri dan juga bahan-bahan ajar kita. Yang kedua adalah inquiry learning yang disingkat dengan IL. Ini artinya ini adalah penyelidikan pembelajaran, yang artinya penyelidikan ini adalah menyelidiki atau mengawasi bagaimana siswa itu, apakah dia mengerti atau tidak. Dan yang ketiga adalah strategi problem basic learning, artinya pembelajaran berbasis masalah. Ini mencakup kepada kita dalam mempersiapkan diri agar dapat mendidik siswa yang kekurangan mental, contohnya anak SLB, agar kita dapat mendidik mereka. Dan yang terakhir adalah strategi project basic learning, yang artinya pembelajaran berbasis proyek, yang artinya itu juga contohnya yang berbasis proyek itu kita bisa menyediakan proyek atau bahan penelitian kita, seperti penelitian ke sekolah-sekolah bagaimana strategi baru yang bisa kita temukan untuk dalam strategi pembelajaran baru yang lebih mudah atau yang lebih efisien, yang akan memudahkan kita dalam mendidik siswa itu.